Nah, selanjutnya contoh yang kedua di sini ya, yang kondisinya sebelumnya belum pernah diselesaikan dianggapnya, padahal tetap merunut ke belakang ya. Pertama, setup lagi permasalahan yang ada di contoh 2.2 strip 2 yang halaman 49 ya. Yang ini ceritanya. Melalui persamaan yang ada di appendix B atau lampiran B. Ini mengilustrasikan penggunaan persamaan gerak dalam bentuk tau. Ya, contoh ini tuh untuk volume film dengan variabel viskositas. Kalau yang di atas tadi kan kita anggap viskositas dan mu-nya konstan ya. Densitas dan mu-nya konstan. Nah, solusinya pada contoh titik 2 strip 2 dipostulatkan lagi alirannya adalah steady dengan densitas konstan, tetapi viskositasnya tergantung oleh X. Misalkan ada ketinggian ya, ada jarak di sini. Dari postulat sebelumnya, komponen X dan Y dari kecepatan itu 0 dan Vz sama dengan Vz X karena tadi bergantung terhadap X-nya di sini. Dengan postulat ini persamaan kontinuitas itu cukup identik ya, ceritanya cukup identik dan klik gitu intuisinya. Nah, berdasarkan dengan lampiran B1 di halaman 721, komponen yang tidak nol dari tau adalah tau XZ yang sama dengan tau ZX ya. Ini bentuknya. Dan komponen persamaan gerak ini dalam bentuk tau itu dapat dilihat di B.5 halaman 725. Sehingga didapatkan seperti ini. Jadi dibuka 724 ya. 724 itu yang ini. Aduh. Kalau situ X, Y, Z berarti bentuknya yang kartesius, yang ini ya. Nah, di situ ada sudut ya ceritanya. Ada sudut yaitu bentuknya theta ya. Yang ditunjukkan di gambar 44. Jadi balik lagi. Jadi kalau kartesian kan memang nggak ada sudut ya sebenarnya, tapi karena dia ada kemiringan, jadi di sini sudutnya bermain. Nah, terus persamaan 37 strip 16 itu diintegralkan ya, yang ini, sehingga didapatkan seperti ini, di mana FYZ itu adalah fungsi acak dari integral, ya, dan biasanya bisa kamu ditambahkan ke tekanan, sehingga persamaan titik 17 ini jadi klik. Persamaan 7 strip 17 di situ F tidak berfungsi terhadap Y ceritanya. Dan selanjutnya kita melihat adanya tekanan di dalam fase gas. Apakah posisinya mendekati konstan ketika tekanan atmosferik. Lalu juga di sepanjang di sepanjang antarmuka gas liquid X sama dengan 0. Terus apakah tekanannya situ konstan ketika dia berada di tekanan atmosferik. Yang di situ juga tidak bergantung terhadap Z, sehingga dapat kita set menjadi P atmosferik, sehingga didapatkan bentuknya seperti ini. Lalu dari persamaan 7 strip 18 ya, itu menjadi 37 strip 21. Ini sama halnya yang ada di persamaan di halaman 46. Nah, sisa solusinya itu sama seperti yang ada di contoh 2.2 strip 2. Yang selanjutnya adalah contoh 37 strip 3. Ini tentang pengoperasian viskometer Choute ya. Telah disebutkan di situ bahwa pengukuran perbedaan tekanan ya, atau tekanan yang berbeda terhadap laju alir massa di sepanjang pipa sirkular itu adalah dasar ya untuk penentuan viskositas, karena viskositas itu kan
yang tadi ya, dia ada yang tergantung terhadap X. Dan ini adalah viskositas kapiler yang komersial ya. Nah, viskositas itu juga bisa ditentukan melalui pengukuran torsi yang membutuhkan ketika sebuah objek itu balik ya ceritanya ya. Dan itu kontak dengan fluida. Nah, cikal bakalnya dari semua viskosmeter yang berotasi itu adalah instrumen dari Choate. Dan versi yang umum diilustrasikan di gambar 37-2. Ini dia gambarnya ya. Jadi ada diagram dari viskometer Choate, pengukuran kecepatan angular di sini omega I ya ceritanya. Ada istilah bob sini ya, yang dihasilkan dari torsi eksternal TZ yang diaplikasikan ke bob. Nah, persamaan 3.7 33 di bawah ya ini Maya. 33 itu ya, itu memberikan bahwa viskositas dalam bentuk omega dan torsi Z. Sedangkan bagian yang B itu ada aliran laminar tangensial, posisinya incompressible fluidanya. Yang itu posisi ruang kosongnya berada di 2 silinder. Jadi ada inner dan outer nanti. Istilahnya di sana ada inner dan outer. Nah, di situ juga ada fluida ditempatkan di bagian luarnya silinder ya. Di sini artinya cup, bingung juga ya arti cup ini apa ya. Pinggiran mungkin ya. Dan juga inner cylinder, dan istilah innernya itu adalah bob. Jadi kalau inner itu bob, luarnya adalah istilahnya cup. Nah, di situ dibuat dia berotasi ya. Rotasi di sini dengan sumbu Z ya. Dengan adanya posisi motor ditaruh di bagian atas. Penerapan torsi itu menyebabkan adanya suspended bob merotasi ya, berotasi dengan kecepatan angular. Di sini adalah omega I. Yang mana diukur melalui instrumen. Aliran yang steady diperoleh ketika torsi yang diterapkan secara eksternal itu seimbang ya. Torsi yang exert ini ya. Yang didapatkan ya, apa yang didapatkan ketika fluida melalui fluida yang ada di silinder inner atau si bob. Melalui penurunan notasi untuk hubungan antara torsi dan laju rotasi, viskositas liquid dapat diperoleh. Pada analisis ini, pengaruhnya pada bagian area tersebut melibatkan ketinggian bob. Ya, di sini L ya, itu diabaikan. Hal ini masuk akal ya, karena tersediaan dari ketinggian bob itu besar ya dibandingkan gap antara dua silinder. Silindernya ini maksudnya gapnya antara inner dan outer tadi. Untuk menganalisis pengukuran ini ada yang kita terapkan yaitu persamaan kontinuitas dan gerak untuk kondisinya liquid, densitas dan mu-nya konstan, koordinatnya silindris terhadap aliran tangensial di dalam area anular. Di luar berarti ya. Antara bob dan outer cylinder. Yang pada akhirnya di sini ya yang kita inginkan adalah notasi bagi viskositas dalam bentuk dalam bentuk torsi ya, yang ada di bagian inert cylinder atau si bob, lalu kecepatan angular ketika merotasi si bob tersebut, lalu ketinggian bob, dan juga radi ya, radi dari KR dan R di bagian bob dan cup tersebut. Nah, di sini pada bagian anulus ya, ada beberapa pertimbangan. Fluida bergerak dengan pola sirkular. Postulat yang masuk akal di sini ya untuk kecepatan dan tekanan adalah bentuknya seperti ini. Dan kita juga menduga bahwa P itu bergantung terhadap Z.
karena adanya gaya gravitasi, dan R itu ada karena adanya gaya sentrifugal, karena berputar ya. Kalau gaya sentrifugal berarti dia menuju ke titik tengah, kalau sentripetal berarti dia seakan keluar dari area perputaran. Nah, postulat tersebut tuh ya dikumpulkan ya, sehingga di situ diketahui persamaan kontinuitasnya 0 dan komponen persamaan gerak dalam persamaan B6-4 sampai B6 di halaman 725 jadi seperti ini sederhananya. Nah, dari persamaan kedua itu dapat digunakan untuk mendapatkan distribusi kecepatan. Ini tuh sebenarnya hampir sama dengan bab-bab di awal ya. Inti dari kita dapat persamaan dalam kondisi suatu itu yang dicari selalu distribusi kecepatan, terus kecepatan maksimum ya. Lalu persamaan ketiga itu memberikan pengaruh si gravitasi terhadap tekanan. Di sini adalah tekanan pengaruh hidrostatik ya. Berarti kalau hidrostatik itu ketinggian biasanya. Nah, persamaan yang pertama itu menjelaskan bagaimana gaya sentrifugal ya, pengaruh gaya sentrifugal mempengaruhi tekanan. Nah, untuk permasalahan ini kita hanya butuh komponen theta pada persamaan gerak. Nah, dari persamaan 3.7-23 yang ini ya, itu diintegralkan. Kalau ini kayaknya integralnya 2 kali ya, karena ada D dan D di sini ya. Integralkan dapatnya ini. Lalu kita kalikan dengan R di sini. Lalu kita integralkan lagi ya. Sebentar. Iya, kita integralkan lagi dapatnya ini. Yang kalau ini hanya ini dibagi R ya, kalau ini lebih simpelnya ya. Nah, kondisi batasnya adalah fluida itu tidak slip ya di permukaan dua silinder yang bob sama outer. Inner kan inner silinder bob, outer tadi adalah cup ya ceritanya. Jadi tidak ada slip di antara kedua itu. Dengan kondisi batas adalah ini. Nah, kondisi batas ini dapat digunakan untuk mendapatkan konstanta integral yaitu C1 dan C2. Sehingga konstanta ini tuh ya kita masukkan lagi ke dalam sini nih. Sehingga dapatlah persamaan ini. Dengan penulisan hasil tersebut ya yang ada di 37-31 itu bentuknya mirip ya dengan pembilang dengan penyebutnya. Nah, situ jelas bahwa keduanya di kondisi batas tersebut, kondisi batas yang ini, keduanya ini, itu make sense ya, atau klik di sini. Nah, lalu dari distribusi kecepatan, kita juga mendapatkan ya, atau menemukan di sini adalah flux momentum ya, melalui appendix B.1 di halaman 721. Nah, untuk torsi ya, di sini posisinya adalah sumbu X, itu didapatkan dari si inertnya, si bobnya ya, di dalam fluida, dan kemudian dilanjutkan ke produk ya, bahwa gaya per satuan luas area ini didapatkan dari silinder ya, yang fluida di mana arahnya adalah theta, sehingga dapat ini persamaannya. Sehingga di sini ya pengukuran kecepatan angular untuk bob diketahui untuk diketahui torsi itu membuat kemungkinan ya untuk menentukan viskositas. Sama halnya dengan analisis ini pun ya, yang lainnya maksudnya ini ya, itu tersedia ketika ada viskosmeter yang rotasionalnya itu lain ya dari hal yang tersebut. Mungkin kan tadi dia terhadap Z ya ceritanya. Terhadap Z, terhadap R di sini ya. Lanjut di sini ya. Ada salah satu hal yang mungkin ditanyakan ketika ada penahanan dari bob ya, karena posisinya kan fix, itu menyebabkan bagian cupnya itu bergerak atau berotasi dengan kecepatan angular. Nah, kecepatannya, distribusi kecepatannya mungkin seperti ini. Ini ada yang bertanya ya. Menduga-duga lah kalau dia bilang.
Nah, ini ada beberapa yang membuatkan postulat. Ya, lihat di persamaan 37-22 dan menyelesaikan persamaan diferensial yang sama, tetapi mungkin di situ set kondisi batasnya berbeda. Ya, bisa jadi ya, maksudnya kan ini kan termasuk postulat juga. Torsi dibutuhkan untuk berotasi, memutar si cupnya, dan mungkin itu digunakan adalah persamaan 3.7/33. Tapi ketika ada dugaan seperti itu, di sini omega I-nya diganti dengan omega 0, sehingga kasus kedua silinder ini itu ada di permasalahan 3B1, itu halaman 112. Nah, persamaan 37/31 itu menggambarkan aliran secara akurat ya untuk nilai kecil dari omega. Akan tetapi ketika omega itu mencapai nilai kritik di sini ya dari fluida, sebuah fluida mengembangkan aliran yang secondary. Secondary itu yang kedua, di mana di situ apa ini superimpose ini. Aliran si tangensial itu tumpang tindih ya di sini artinya. Ya, ditumpang tindihkan dengan aliran si tangensial tersebut secara periodik dan arahnya adalah aksial. Nah, jadi ada kondisi mungkin aja kan dari setiap orang kan beda-beda ya menjelaskannya. Tapi nanti pas di endingnya itu adalah dia malah ketemu dengan nilai kritik di sini. Oke, ini pemikiran lainnya ya ceritanya. Lalu selanjutnya di sini dijelaskan kecepatan angular itu bergerak ya, yang kira-kira sepertiga dari omega, dan ketika kecepatan angular itu ditingkatkan, fluida menjadi turbulen, maka postulat yang di atas tadi tidak bisa digunakan ya. Dari gambar 37/5 itu menunjukkan adanya ragam aliran ya dengan bob dan cup di sini ya berotasi keduanya. Dan ditentukan di situ adanya spesifik ya ceritanya, sehingga aliran dari hal tersebut karena turbulen akan lebih complicated lagi. Ini gambarnya. Ini aliran tangensial, aliran periodik tunggal, ganda. Oh, pakai Taylor ya. Oke, lebih lengkapnya mungkin di situ dapat ditemukan ya dengan poin 4.5 siapa? Ini ya. Pekerjaannya punyanya si Lord Rayleigh sama si referensi lainnya dari Taylor ya. Yang posisinya instability. Tapi saya rasa kamu nanti ketemu soal-soal yang tidak masuk ke area tubular kayaknya kalau dari buku ini ya, tidak membuat kesulitan bagi kalian gitu maksudnya. Oke, ini yang untuk kritikalnya ya. Kritikal bukan sih? Oh, untuk fluida yang ini. Jernih ceritanya kalau yang ini. Lanjut, ini yang bilangan Reynolds yang kritikal ya. Untuk aliran tangensial di dalam anulus. Lalu ini masih bahas yang tadi ya, di diskusi selanjutnya. Sebelumnya itu seharusnya adanya peringatan ya, bahwa yaitu ya tadi tiap orang tuh punya intuisi yang berbeda kadang-kadang ya. Jadi tidak bisa menjadi patokan sebenarnya. Dan kalau kita pakai intuisi tuh kadang pakai solusi tunggal, ganda ya, tapi nggak semua itu benar ya. Lalu di situ informasinya juga ada terkandung di dalam persamaan Navier dan Stokes, namun ada masalah yang melibatkan ketidakstabilan. Nah, hal yang ketidakstabilan tadi kan pakai si ini ya, referensi lainnya di sini. Ini semacam komen ya ketika orang menyelesaikan dengan intuisi. Lalu ada di contoh 37/4 ya. Yang di sini adalah bentuk permukaan dari liquid yang berotasi. Jadi ada sebuah liquid dengan densitas dan viskositas yang konstan dalam tangki ya, kontainer silindris, itu radiusnya R, ada di gambar 37/7.
Kontur ini menyebabkan adanya rotasi ya pada sumbunya tersendiri. Posisinya adalah ketika kecepatan angular ya berotasinya. Dan sumbu silinder itu vertikal dan koordinat silindrisnya mengakibatkan ya GR sama dengan 0, G theta 0, GZ adalah min G ceritanya karena vertikal ya. Jadi ada nilai positif negatifnya. Dan G itu adalah perbesaran dari percepatan gravitasi. Di sini kamu diminta cari bentuk dari permukaan bebas dari liquid ketika kondisinya ada steady state. Penyelesaiannya adalah koordinat silindris itu ditujukan untuk permasalahan ini dan persamaan perubahan diberikan di B.4, B.6. Nah, kita postulatkan ketika dia steady state, VR dan VZ 0, P theta bergantung pada R. Dan di sini juga kita postulatkan bahwa P itu bergantung pada Z karena adanya gaya gravitasi dan R karena gaya sentrifugal. Nah, dari postulat tersebut ada nilai 0 sama dengan 0 dari persamaan kontinuitas dan persamaan gerak, hasilnya adalah ini. Ya. Lalu komponen theta untuk persamaan gerak dapat diintegralkan 2 kali sehingga didapatkan seperti ini. Yang ini ya, 3.76 ini yang diintegralkan maksudnya 2 kali. Lalu di sini ada C1 dan C2 itu adalah konstanta dari integral karena V theta itu tidak dapat dibuat batas ya ketika R sama dengan 0. Dan konstanta C2 itu harus 0. Dan ketika R sama dengan R besar, kecepatan V theta itu adalah R besar kalikan omega. Seperti ini bentuknya ya ketika liquid berotasi ya. Dengan permukaan bebasnya. Bentuk dari dari dia merotasi dan kecepatan angularnya itu bentuknya paraboloid. Parabola mungkin bahasanya paraboloid itu ya. Nah, pernyataan ini di setiap elemen bahwa liquid berotasi bergerak ya di situ ya dengan rigid di sini ya, kaku ya. Dan ketika hasil 37-39 disubstitusikan ke 37-35, kamu dapat mengikuti 2 persamaan bagi turunan si tekanan. Bentuknya seperti ini, ada 2 turunannya. Nah, masing-masingnya diintegralkan, ini ke sini, ini ke sini. Lalu di situ ada F1 theta Z dan F2 R theta yang adalah fungsi acak dari integral. Karena kita sudah mempostulatkan bahwa P tidak bergantung pada theta, sehingga yang kita pilih adalah bentuknya seperti ini. Di mana C adalah konstanta dan persamaan 37/4041 solusinya sehingga menghasilkan bentuknya seperti ini. Konstanta C itu ditentukan oleh kebutuhan ya, bahwa tadi dia maunya P atmosferik ketika R sama dengan 0, Z sama dengan Z0. Nah, selanjutnya adanya elevasi ya, perbedaan ketinggian sini ya dari permukaan liquid, yaitu R sama dengan 0. Nah, di situ C diperoleh melalui cara ini. Konstantanya. Dan persamaan ini memberikan tekanan ya di semua titik di liquid tersebut. Nah, bagian kanannya itu adalah antarmuka liquid udara, P sama dengan P atmosferik, dan dengan substitusi 37/45, sehingga hasilnya bentuk untuk batas antarmuka liquid udara adalah bentuknya seperti ini. Nah, ini persamaan untuk parabola. Nah, sehingga kita itu ya sebagai pembaca dapat memverifikasi permukaan bebas dari liquid di dalam kontainer itu berputar secara anular ya untuk mendapatkan persamaan yang yang saling berhubungan di sini ya. Ada hubungannya ya, relationnya dari setiap postulat yang kita gunakan.